Kami percaya kami aman di dalam lindungan-Mu Tuhan, sebab kami Tuhan rindu terus bersekutu dengan-Mu. Bapak kami rindu, Bapak pada pagi hari ini kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah tempat perlindungan di dalam kesesakan dan sangat-sangat terbukti. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan di dalam nama Yesus adalah bunker terhebat, perlindungan terkuat, gunung yang tertinggi dan termegah di mana kami dapat berlari dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini oleh tutupan kuasa darah anak domba Allah, Engkaulah perlindungan terbaik dalam hidup kami. Kami rindu menyerahkan hidup kami sepanjang pagi hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami, sahabat GSCC, yaitu saudara-saudara yang mengharapkan kasih Tuhan senantiasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salib adalah perlindungan kita. Ketika kita memandang salib Yesus, di sana ada kemenangan dan kekuatan. Perlindungan yang paling luar biasa ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hari ini sudahkah engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu di dalam lindungan Allah yang maha tinggi? Kenapa kita harus berserah dan bersandar kepada Tuhan? Kenapa kita tidak bersandar kepada kekuatan, kekuasaan, kekayaan manusia? Saya mau katakan bahwa kekuatan yang paling hebat adalah Tuhan. Invisible power but exist. Suatu kekuatan yang kadang tidak kita lihat secara nyata, tapi kita dapat lihat buktinya. Lewat iman kita melihat perlindungan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Saudara, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dan yang tidak bersandar kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 91 hingga Mazmur yang ke-100 berbicara tentang perlindungan daripada Tuhan. Saudara, ada asuransi-asuransi di dunia ini yang memberikan perlindungan. Perlindungan di situ dicatat, ya. Poinnya 1, 2, 3, 4. Engkau akan dilindungi ketika engkau sakit dengan penyakit-penyakitmu ini, engkau akan dilindungi dan engkau akan mendapatkan benefit, engkau akan mendapatkan penggantian uang sedemikian rupiah ketika engkau berlindung di dalam asuransi kami. Namun saudara, insurance yang terbaik di dalam hidup kita adalah Tuhan. Ketika engkau tidak menanam modal di sana yang berupa keuangan, tapi engkau menaruh lututmu di hadapan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan turun di dalam kehidupanmu. Ketika Daud mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, saudaraku yang diberkati, dia tidak lari kepada manusia, bahkan dia melarikan diri daripada manusia, dia mendekat kepada Tuhan. Ketika anaknya Absalom bermufakat jahat untuk menjatuhkan kerajaannya, dia keluar dari Yerusalem, dia meninggalkan Yerusalem, saudara. Jadikan Tuhan sebagai asuransi terbaik dalam hidupmu, saudara. Mazmur 91 hingga 100, perlindungan daripada Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kita lindungi di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita kuat, kita punya uang, kita punya kehebatan, ada hal-hal yang tidak kita duga. Yang pertama, ada satu rancangan jahat yang dikerjakan oleh oknum-oknum yang tidak bisa kita batasi. Rancangan jahat Haman terhadap bangsa Yahudi. Rancangan jahat Haman yaitu dia ingin menyulahkan Mordekai dan orang-orang Israel, dia ingin menjatuhkan mereka. Itu rancangan jahat yang tidak dapat kita hindari. Tidak dapat Esther maupun Mordekai hindari. Tapi satu hal, ketika Esther berdoa berpuasa 3 hari 3 malam bersama dengan Mordekai, mereka lari kepada Tuhan. Mereka mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya dan bangsa Yahudi diselamatkan. Bahkan Purim, keadaan berbalik. Bangsa Yahudi berkemenangan, sebaliknya Haman disulahkan di tiang. Yang kedua, hal yang tidak kita duga ada force major. Force major itu adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang, keadaan kahar, keadaan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Contohnya adalah banjir, gempa bumi, saudara, dan kemudian ada pandemi dan lain sebagainya, saudara. Hal-hal yang tidak bisa kita hindari, kita tidak bisa berlindung dari apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian ada juga keadaan force major lainnya, yaitu perang dunia, perang dunia ketiga. Itu hal yang tidak bisa kita lindungi. Sekalipun kita punya rumah mewah, ketika peperangan itu terjadi, itu bisa hancur dalam seketika. Juga hari esok kita tidak bisa, hari esok kita tidak bisa tahu. Hari esok apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami, apa yang kita
akan hidupi, itu semua saudara merupakan suatu tanda tanya. Nah, kita harus bersandar kepada Tuhan dan lain-lain. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lindungi. Di luar kemampuan kita, Tuhan sangat kita perlukan dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya satu oknum yang kita perlu andalkan, yaitu Tuhan. Karena dia, kenapa? Kenapa Tuhan yang harus kita andalkan? Sebab dia Allah. Saudara, Mazmur 91, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kenapa Tuhan? Kenapa dia tempat perlindungan? Kenapa harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Mazmur 92 ayat 6 hingga 9, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancanganmu. Jadi di luar dari rancangan-rancangan jahat yang dikerjakan oleh manusia-manusia yang tidak takut akan Tuhan, rancangan Tuhan sangat dalam, sangat besar. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Dan bukan sekedar di tempat tinggi, tapi dia di tempat yang maha tinggi. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Mazmur 97 ayat 9. Jadi Mazmur 92 ayat 9 dan Mazmur 97 ayat 9. Saudara, mengapa Tuhan jadi tempat perlindungan kita? Sebab jauh di atas rancangan orang-orang bodoh, jauh di atas rancangan orang-orang jahat, jauh di atas keadaan force major, jauh di atas masa depan, jauh di atas segala kehidupan yang tidak bisa terprediksi, ada rancangan Tuhan yang jauh lebih tinggi di tempat maha tinggi, di tempat tinggi bahkan di tempat maha tinggi. Jadi pertama, kenapa Tuhan harus menjadi tempat perlindungan kita? Sebab dia ada di tempat maha tinggi. Lebih tinggi dari pikiran kita, lebih tinggi daripada rancangan kita, lebih tinggi posisinya dari kita, lebih tinggi semua dari segala keadaan force major yang ada di dunia ini. Sebab dia di tempat maha tinggi, itu sebabnya dia dapat diandalkan. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat, di tempat yang tinggi kita bisa melihat segala sesuatu karena di tempat tinggi. Tapi orang yang ada di bawah tidak bisa melihat karena dia ada di bawah. Terhalang pandangannya. Tetapi Tuhan di tempat maha tinggi dia melihat segala sesuatu, itu sebabnya dia dapat diandalkan. Yang kedua, saudara, sebab dia Tuhan yang akan menghakimi bumi. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 98 ayat 9. Manusia menghakimi dengan pemikirannya yang terbatas. Manusia menghakimi dengan hukum-hukum dunia yang terbatas. Jumlahnya terbatas pemahamannya. Tetapi dia menghakimi dunia dengan keadilan, dengan kebenaran. Dan kebenaran itu dia kerjakan sendiri di dalam pemahaman, hikmat, dan kekuatannya. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam perlindungannya? Karena dia yang menghakimi bumi. Dia yang mengerti hukum-hukum. Dan dia yang menciptakan hukum-hukum. Adakah yang dapat kita andalkan selain dia membuat hukum itu sendiri? Dan dia adalah hukum itu sendiri. Hanya Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan yang kita andalkan dalam perlindungan? Dia sang pembuat hukum, dia sang penerap hukum, dan dia yang akan menghakimi dengan hukum-hukumnya yang adil. Perlindungan pasti aman di dalam dia. Yang kedua, Tuhan dia hakim, tapi dia berkuasa untuk mengampuni. Dia sebagai hakim yang adil, dia berkuasa untuk menetapkan hukuman dan dia berkuasa untuk memberikan pengampunan. Mazmur 99 ayat 8, Tuhan Allah kami, engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Adakah tempat yang lebih aman selain daripada dia, hakim yang memberikan keputusan? Saudara, kalau saudara ada di pengadilan, hakim yang memberikan keputusan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi orang yang diadili. Itu sebabnya berlindung pada Tuhan adalah hal yang paling amin. Yang keempat, saudara, dalam Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dari dia, oleh dia, untuk dia, dan segala kemuliaan hanya bagi dia. He is the creator. He is dia adalah owner dan dia akan memimpin kita. Jadi kita adalah domba umat kepunyaannya yang tidak akan dibiarkan. Dia ciptakan, dia bimbing, dan dia akan bawa ke rumput yang tenang. Itu sebabnya kalau pencipta yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, kita kembali kepada pencipta kita, maka itu adalah tempat yang paling aman. Itu sebabnya Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kesesakan.
sangat-sangat terbukti. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam Mazmur 91. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap pena yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi saudara, tadi yang sudah kita bahas, mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman karena dia ada di tempat yang maha tinggi. Yang kedua, dia akan menghakimi bumi. Yang ketiga, dia berkuasa mengampuni. Yang keempat, dia adalah pencipta kita dan kita adalah domba umat kepunyaannya. Pasti dia tidak akan biarkan. Hal yang berikutnya yang kita belajar, saudara, bagaimana cara supaya kita mendapat perlindungan Tuhan? Bagaimana cara supaya kita mendapat perlindungan Tuhan? Yang pertama tadi why, yang berikutnya how, bagaimana supaya kita tinggal dalam lindungan Tuhan. Yang pertama, tinggal dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah, tinggal di dalam hadiratnya, percaya kepada firman-Nya, maka kita akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tinggal dalam hadirat Tuhan artinya ada satu kehidupan, communication, relationship, intimacy yang kita jaga. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan keluar dari hadirat Tuhan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, berbicara tentang intimacy, berbicara tentang kedekatan, berbicara tentang konektivitas, berbicara tentang communication, berbicara tentang sesuatu hubungan yang tidak ada batas, sesuatu hubungan yang tidak dibatasi dan dihalangi, tidak ada penghalang, barrier antara kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, berbicara tentang intimacy, worship Him, love Him with all your heart. Amen. Jadi, how to keep on going in the protection of the Lord of God. Amen. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita kalau tinggal dalam hadirat Tuhan itu percaya sepenuhnya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 91 ayat 7, 1.000 akan jatuh di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi bencana itu tidak akan mendekatimu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, force major, keadaan-keadaan kahar, keadaan bencana, pandemi, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, itu bisa saja terjadi, saudara, peperangan, saudara. Tetapi percaya kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, kita sudah tinggal dalam hadirat Tuhan, kita harus percaya dia sanggup. Esther dan Mordekai percaya akan kesanggupan Tuhan, maka bangsa Yahudi diluputkan dari Haman. Dan saudara, walau 1.000 orang di sisimu, 1.000 rebah di sisi kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindungan, sebab yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu menjaga engkau segala jalanmu, menata engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan, taruh imanmu kepada Tuhan. Jangan lari dari sana dan tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan jangan kemudian murtad meninggalkan keyakinanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, ketika kita sudah membangun intimasi, kita percaya kepada Tuhan, hati ini harus melekat pada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 hingga 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Raja-raja Israel, raja-raja Yehuda bersandar kepada Tuhan, tapi ada yang tidak dengan segenap hati. Mereka kemudian mengandalkan Asyur, mereka kemudian mengandalkan bangsa Aram, dan lebih lagi mereka membuka pintu terhadap Babelonia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang melekat kepada Tuhan artinya kalau dia melekat seperti perangko, seperti meterai. Meterai itu lengket, dan kalau ada pasir yang ada di antara meterai dengan kertas yang ada dan lem, itu tidak akan melekat. Dan saudara,
Cinta kepada Tuhan ibarat meterai yang melekat dan tidak akan terpisahkan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, jangan izinkan ada pihak ketiga. Jangan izinkan ada berhala-berhala di dalam diri kita. Jangan izinkan ada keraguan di dalam diri kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, tiap hari kita tidak akan melalui hari kita tanpa Tuhan. Tiap hari kita tidak akan melewatkan pagi hari kita tanpa bersekutu dengan Tuhan. Tapi tiap hari pagi-pagi benar ketika kita mencari wajah Tuhan, di sana kebenaran firman Tuhan akan melekatkan kita kepada hati Tuhan. Saudara, keraguan, ketakutan, kebimbangan, bahkan tidak percaya akan membuat hati kita tidak melekat kepada Tuhan karena ada pihak ketiga, yaitu iblis yang akan mengguncangkan iman kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rasakan bahwa hati yang melekat kepada Tuhan itu akan membuat kita kuat, intim, merasakan perlindungan aman di dalam Tuhan. Saudara, iblis punya banyak cara untuk memisahkan kerekatan hati kita kepada Tuhan. Daud berusaha dipisahkan kepada Tuhan dengan membuat dia jatuh dengan berzina dengan Batsheba. Tetapi pengampunan Tuhan yang sempurna itu membuat Daud datang berlutut kepada Tuhan minta ampun. Makanya saudara, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi dosa yang menjadi pemisah di antara kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita bereskan dosa kita, maka hati kita kembali kepada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Kalau kita sujud, bertelut, bertobat, menghindari dosa, dan kemudian Tuhan mengampuni dosa kita, maka Dia adalah hakim yang adil dan punya kuasa memberikan pengampunan. Maka kita melekat lagi seperti perangko, melekat lagi seperti meterai. Dan meterai yang melekat dengan lem yang kuat, itu sah di hadapan Tuhan. Saudara, panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Yang keempat, saudara, berseru kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu jauh, tetapi berseru bicara soal sikap hati, berseru berbicara soal rasa tidak malu untuk mengandalkan Tuhan, berseru berbicara soal bagaimana we are surrender to God, berseru berbicara soal worship, berseru berbicara soal bagaimana seorang anak mengharapkan, seperti pengawal mengharapkan fajar pagi, demikian hati kita yang mengharapkan Tuhan. Saudara, jangan diam saja, jangan tinggal tenang ketika kita dalam masalah, kita cuma duduk diam saja, tetapi kita berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, maka Ia akan menjawab. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tinggal di dalam Tuhan bukan berarti kita diam-diam saja, tetapi tinggal di dalam Tuhan berseru. Karena orang yang berseru membuktikan bahwa dia ada hidup. Berarti membuktikan dia ada nyawa di dalamnya. Dan nyawa itu di hadapan Tuhan. Itu menggairahkan hati Tuhan untuk menjawab seruan Tuhan. Saudaraku, Tuhan membuat perbedaan antara Maria dan Marta. Yohanes 11. Ketika Lazarus meninggal dunia sudah 4 hari, saudara. Marta dan Maria sama-sama menangis. Tetapi ketika Marta menangis, dia memberikan kata-kata yang biasa saja. Tetapi Maria menangis, kemudian dikatakan masygulah hati Yesus. Karena setiap teriakan dari hati yang paling dalam, berseru kepada Tuhan dari hati yang paling dalam, itu menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan belas kasihan Tuhan, menggerakkan surga, menggerakkan malaikat, dan Tuhan akan mengirim malaikat berpasukan untuk menolong orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini, sudahkah engkau berseru dengan sungguh-sungguh? Seperti Maria, masygulah hati Yesus. Kemudian Tuhan memperhatikan Lazarus dan membangkitkannya. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tinggal dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melekat kepada Tuhan dan berseru kepada Yesus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sudahkah engkau berseru kepada Tuhan pagi hari ini? Serahkanlah seluruh pergumulan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara engkau. Mari satu dalam doa. Bapa, kami mengangkat tangan tanda kami, Tuhan berserah dan engkau turun tangan. Bapa di surga melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berseru kepada engkau Tuhan. Sebab kami tahu engkau tempat perlindungan yang paling aman. Engkau adalah hakim di tempat yang maha tinggi. Engkau punya kuasa untuk mengampuni dan kami adalah umat gembalaanmu. Domba-dombamu milik kepunyaanmu sendiri yang engkau tidak akan biarkan. Apa yang menjadi milikmu tentu engkau akan perjuangkan ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pagi hari ini umat-umat Tuhan yang menyebut dirinya umat kepunyaan Tuhan. Hari ini dibebaskan, hari ini dipulihkan. Mereka berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dan kami percaya kami diluputkan, diampuni, dan diberikan kelegaan. Sebab Engkau Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang menuntun kami dari gelap keluar kepada
kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami berdoa pada pagi hari ini umat-Mu yang ada di dalam masalah-masalah rumah tangga, yang terikat dengan hutang, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terbelenggu dengan kepahitan, yang terbelenggu dengan masa lalu, dibebaskan, dipulihkan ketika mereka berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami angkat tangan. Ya Tuhan, Engkau di tempat maha tinggi, rancangan-Mu jauh lebih tinggi daripada rancangan kebodohan dan kejahatan. Engkau mengetahui segala sesuatu dan Engkau memberikan apa yang baik bagi umat yang berseru pada Tuhan. Kami percaya kami dipulihkan, diberkati, dibebaskan di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengawali segala perkara dalam kehidupan kami. Kami memulai suatu hidup yang baru di dalam nama Yesus. Kami diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya mengangkat tangan dan berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kami percaya diberkati. Dalam nama Yesus kami semua yang dipulihkan, sama-sama katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.